Barang siapa yang tidak merasa cukup dengan sedikit harta yang dimilikinya, maka harta yang banyak pun tidak akan pernah membuatnya puas. Barang siapa tidak mengamalkan sedikit ilmu yang dimilikinya, maka ketika memiliki ilmu yang banyak pun dia tidak akan mengamalkannya. Merendahkan diri ketika memiliki kedudukan tinggi, menampakkan kecukupan ketika berada dalam kekurangan, dan hidup sederhana ketika memiliki kekayaan, merupakan wujud dari akhlak mulia. Setan lebih bersemangat untuk menyesatkan orang yang berilmu ketimbang orang bodoh, sebab jika seorang berilmu yang tersesat, akan menyesatkan orang lain, sedangkan orang bodoh yang tersesat tidak akan menyesatkan orang lain. Seseorang yang meremehkan suatu perkara, merupakan tanda bahwa dia akan meninggalkannya. Barang siapa menempatkan dirinya di hadapan Allah, seperti budak di hadapan tuannya, maka dia akan meraih semua kesempurnaan. Di dunia ini tidak ada makhluk yang lebih bodoh dari seseorang yang mengetahui sesuatu yang baik, tetapi dia tidak mengerjakannya, dan mengetahui yang buruk tetapi justru melakukannya. Manusia sering tidak mampu membedakan rasa malu yang terpuji dengan sifat pengecut yang tercela, perasaan malu yang mencegahmu dari berbuat baik dan mendorongmu untuk bermaksiat. Dia adalah sifat pengecut yang tercela, bukan rasa malu yang terpuji, sebab rasa malu akan selalu membawa kebaikan. Barang siapa mudah berdusta ketika merasa takut kepada sesuatu, maka ketika menginginkan sesuatu dia pun akan berdusta. Waktumu yang paling beruntung ialah waktu yang tidak hilang mengikuti hawa nafsumu, dan waktumu yang paling merugikan adalah waktu yang hanyut bersama nafsumu. Tundukkan akalmu untuk memuliakan ilmumu, dan tundukkan nafsumu untuk memuliakan akalmu. Seorang hamba yang benar-benar mengerti bahwa ia adalah seorang hamba Allah, maka ia tidak akan meninggikan kesempurnaan sedikitpun. Menyaksikan orang-orang yang lebih mementingkan kehidupan dunia, dapat menghapus cinta akhirat dari hati. Maka bagaimana jika selalu duduk bersama mereka, berkumpul dan berteman dengan mereka? Ketika hati baik, maka keadaan lahir akan mengikuti kebaikan itu. Ini merupakan sebuah kepastian. Ilmu akan menuntunmu sampai engkau telah mengamalkannya. Jika engkau telah mengamalkannya, maka ilmu itu akan menjadi milikmu. Ilmu adalah musuh selama tidak diamalkan. Dia akan menjadi penolong ketika sudah diamalkan. Zikir adalah makanan bagi setiap hati yang diberi petunjuk, dan obat bagi setiap hati yang menderita. Berbuatlah baik dengan berakhlak mulia, kamu akan beruntung di tempat kembalimu kelak, akhirat. Hawa nafsu adalah musuh, dan bagaimanapun juga, musuh tidak bisa dianggap aman, bahkan hawa nafsu adalah musuh yang paling berbahaya. Bukan suatu yang bernilai, jika seorang melihat kekurangan dalam kesalahan yang terjadi. Yang istimewa adalah menyaksikan diri kita dalam serba kekurangan, padahal kita sangat bersemangat dalam ibadah. Ketahuilah bahwa rizki itu telah ditentukan dan telah dibagikan oleh Allah. Di antara hamba-hambanya ada yang diluaskan rezekinya dan dilapangkan kehidupannya, dan dikurangkan rezekinya menurut kebijaksanaannya. Bersifatlah qanaah, cukup, atas apa yang ditentukan Allah bagimu. Bagi setiap nikmat ada kunci pembuka dan ada kunci yang menutupnya. Kunci pembukanya adalah sabar, dan kunci petupnya ialah malas. Sungguh suatu hal yang membuat kagum, yaitu seseorang yang mencari dunia, namun ia selalu berhati-hati dari mana memperolehnya, dan apakah manfaat dari yang diperolehnya.
serta dengan keyakinan kuat meninggalkan dan menghindar dari harta dunia itu. Rela menerima takdir harus seiring dengan tidak adanya protes kepada Allah, sehingga yang tersisa hanyalah mencari apa yang harus dicari, dan menjauhi apa yang harus dijauhi. Demikianlah kutipan kata-kata motivasi Islami dari Imam Al-Haddad. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil, semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah. Sampai jumpa di video berikutnya.